pembagian bagi orang yang safar ada 3 hal. Yang pertama, hendaklah dia berpuasa atau hendaklah dia berbuka, itu semuanya sama. Mau dia berpuasa, mau dia berbuka, dia dalam kondisi sama ketika safar tadi. Karena sudah terbiasa mungkin ya, pergi safar, perjalanan karena sudah terbiasa, mau dia berpuasa maupun tidak, itu sama saja. Maka yang lebih afdal, dia hendaklah berpuasa. Ya, hendaklah dia berpuasa sebagaimana hadis dari Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, pada sebagian safar-safar beliau, fi yaumin harin, pada hari yang panas, hatta yad'a rajulu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sampai seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Ini Arab ya, panasnya Arab, bukan panas Indonesia. Kalau panas Indonesia berapa derajat? Ya. Berapa Mas? 35, 36 ya. Kalau Arab Saudi lebih dari ini. Jadi sampai sahabat itu meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada yang berpuasa di antara kami illa maka naminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi dan Ibnu Ruwahah. Ya. Wasaum la yashqu ala Rasulullah sallallahu. Puasa di sini walaupun dalam kondisi panas tadi tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sahabat yang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, ayakunal fitru, hendaklah berbuka itu lebih utama. Jadi berbuka itu lebih utama karena mendapatkan kesulitan, dan mendapatkan kesulitan padahal di situ ada rukhsah, kok tidak diambil rukhsah tersebut, maka ini menolak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan keringanan kok ditolak. Kalau dia terbebani dalam puasanya tadi, kok tidak diambil rukhsahnya, maka ini menolak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tidak termasuk perbuatan yang baik apabila dia berpuasa dalam kondisi safar. Jadi kita harus tahu ya, kita bisa melihat diri kita. Kalau misalnya dalam kondisi safar, ternyata safar tersebut memberatkan kita ya, maka kita ambil rukhsah ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak memberatkan ya, kita tetap berpuasa yang afdal. Ini pembagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayasyqa alaihi masyaqqatan syadidatan ghairu muhtamilah. Dia benar-benar mendapatkan kesulitan ketika menjalankan puasa tadi. Ya, benar-benar mendapatkan kesulitan. Maka pada kondisi ini puasa haram. Ya. Kalau dia mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa, kok dia paksakan untuk melaksanakan ibadah puasa, misalnya sudah dalam kondisi mabuk, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan, bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada Fathu Makkah pada bulan Ramadan, fasoma, lalu Nabi SAW berpuasa, hatta balagha qura al-ghamim, sampai pada tempat yang namanya Qura al-Ghamim, yaitu antara Mekah dan Madinah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innan nasa qad syaqqa alaihim siyam, bahwasanya para sahabat manusia itu terberatkan, terbebani dengan puasa. Wa inna ma yanzuruna fima fa'alta, dan mereka melihat engkau wahai Nabi apa yang ingin Anda lakukan dalam kondisi seperti ini. Karena sahabat tadi nggak mau berbuka, nunggu Nabi SAW
apa yang dilakukan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri. Lalu ketika asar, Nabi SAW mengambil satu gayung, ya kita katakan gayung. Setelah asar, farafa'ahu, kemudian beliau angkat air tersebut, hatta nadharan nas ilaihi, sampailah manusia melihat kepada Nabi SAW. Summa syaraba, kemudian Nabi minum. Dia disaksikan oleh para sahabat Nabi minum. Maka ketika itu para sahabat berbuka, ya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun jaraknya bentar lagi mau buka ini, tapi ketika asar para sahabat sudah terbebani, ya, terasa berat melakukan ibadah puasa dalam kondisi safar, maka berbuka ketika asar tadi. Maka dikatakan inna ba'dun nasi qad shoma. Sebagian sahabat ada yang berpuasa. Ketika Nabi berbuka, ada sahabat yang berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usa, ulaikal usa. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Karena mengikuti ajaran Nabi SAW adalah kewajiban. Mengikuti contoh dari Nabi SAW ini kewajiban. Ya, tidak boleh diselisihi. Ya, harus diikuti.